Jika waktunya berbeda, ini memang rencanaku, tapi dia sangat istimewa dan segar. Cahaya keemasan berkelap-kelip di mata selir iblis itu. Bagaimana kau bisa jatuh cinta padanya hanya setelah satu jabat tangan? Tanya Ye Beijing, mengangkat alisnya sedikit. Selir iblis yang segar itu memiringkan kepalanya. Wajahnya yang seperti boneka porselen dan matanya yang lebar melirik Ye Beijing. Tiba-tiba, ia tersenyum. Aku belum pernah mencintai siapapun seumur hidupku, aku juga tidak tahu bagaimana mencintai seseorang. Hidup ini hanya mengejar api, hanya ingin melahap api dengan jari-jariku. Sejak memiliki wajah sang abadi, tubuhku tak pernah berhenti merasakan sakitnya api. Dan dia benar-benar bisa menghilangkan rasa sakit ini dari tubuhku untuk sementara waktu. Selir iblis api abadi berkata, matanya dipenuhi kejutan, bukan kekaguman. Rasa hormat itu tak berguna. Cepat atau lambat, kau akan jatuh cinta pada apa yang awalnya kau kagumi. Nantinya, kau akan jatuh cinta sedalam-dalamnya, bahkan sampai mengorbankan nyawamu sendiri. Aku telah melihat banyak orang sepertimu. Ye Beijing melambaikan tangannya, seolah berkata kepada selir iblis api abadi, dia tak tertolong lagi. Saat itu, tatapan selir iblis yang masih segar itu menyapu sekeliling. Tiba-tiba, tatapannya berhenti sejenak pada Qi Xiaoyun, yang bergidik ngeri. Pertama, dialah yang merampok seseorang. Bagaimana mungkin dialah yang dirampok? Matanya berkilat ketakutan. Baiklah, kau sudah merampok salah satu apiku. Api yang lain bukanlah asal-usul yang sebenarnya. Percuma saja kau mencoba. Qi Xiaoyun menderita kerugian besar kali ini. Bagi yang belum tahu, mereka yang tidak memahami seluk-beluk api, mereka akan mengira ia memiliki 5 api asal secara bersamaan. Kenyataannya, tanpa pengobatan anti-inflamasi dan selir iblis api abadi untuk menyeimbangkan dan mengendalikan api asal di dalam tubuhnya, mustahil baginya untuk memiliki kelimanya secara bersamaan. Oleh karena itu, hanya 1 dari 5 api itu yang nyata, 4 lainnya kemungkinan hanya tipuan. Tanpa diduga, satu-satunya yang dimilikinya direnggut oleh selir iblis api abadi. Qi Xiaoyun merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya, seakan tertusuk ribuan jarum. Tapi apa yang bisa ia lakukan sekarang? Bertarung sekuat tenaga. Lupakan saja. Qi Xiaoyun tahu bahwa meskipun ia bertarung sekuat tenaga, itu tak lebih dari mempertaruhkan nyawanya. Pada akhirnya, ia tak akan mendapatkan apa-apa, bahkan harus membayarnya di sini. Untungnya, tatapan selir iblis api abadi sempat tertuju padanya sebelum akhirnya beralih. Ia tentu tahu bahwa 4 api Qi Xiaoyun yang tersisa tak lagi berharga. Qi Xiaoyun merasa lega, tetapi juga merasa tidak nyaman, merasa sangat diremehkan. Rasanya seperti aku sudah makan lalu dibuang, tapi aku tak bisa pergi. Bagaimana jika ada peluang untuk berbalik? Bagaimana jika orang lain datang untuk mencuri api? Bagaimana jika selir iblis api abadi ini mati mendadak, dan aku akan puas mengambil 1 atau 2 hati api dari antara mereka? Qi Xiaoyun berpikir dalam hati, bibirnya melengkung tanpa sadar, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Ini juga membuatnya enggan pergi, karena ia tak bisa melepaskan hati api yang seharusnya menjadi miliknya. Adapun King Teng dan yang lainnya, mereka berhenti dan menunggu Xiaoyan. Jika Xiaoyan benar-benar berhasil, memenangkannya akan menjadi keinginan terbesarnya, menambahkan sosok sekuat itu ke paviliun 9 pil emas mendalam. Dan dengan memiliki banyak hati api, kekuatan jiwanya masih lemah. Namun, pihak lain tampaknya tidak melawan. Merekrutnya akan menjadi hadiah yang luar biasa. Bang, bang, bang. Gelembung darah terbentuk di tubuh Xiaoyan, seolah-olah dagingnya telah mencapai batasnya. Lubang-lubang darah terus berhamburan. Tubuhnya telah berubah menjadi jutaan kaki, kekuatan fisiknya melonjak hingga batasnya. Bagi klon roh cermin kuno, selama tubuh fisiknya tetap utuh, ini dianggap sebagai tubuh yang terputus. Bahkan setelah menyatukan 9 hati dari tubuh aslinya, ia masih tak mampu menahan kekuatan penghancur yang begitu murni. Xiaoyan kini telah melangkah 50 langkah.
Ia telah menempuh setengah jarak dalam badai api ini dengan kekuatan tubuh fisiknya. Namun, seiring ia maju, kekuatannya berlipat ganda, dan Xiao Yan juga merasakan sebuah tujuan di dalamnya. Sebuah tekad bahwa kariernya harus menghancurkannya. Saat ini, ia seperti batu di tengah derasnya arus deras. Meskipun tubuhnya sangat kuat, pada akhirnya ia akan tersapu oleh hantaman dahsyat itu. Xiao Yan harus berenang melawan arus dan menahan kekuatan penghancur ini, dan ia mampu melakukannya hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Sungguh luar biasa. Api ini berada di luar jangkauan manusia biasa. Tanpa fisik yang benar-benar tangguh, level ini mustahil ditaklukkan, kata selir iblis api abadi, dan itulah mengapa dia tidak berhasil. Langkah Xiao Yan belum goyah. Tubuhnya meledak, darah emasnya langsung musnah dalam badai api. Lebih jauh lagi, wujud sejatinya yang kolosal, inilah yang disadari klon jiwa Xiao Yan ketika menembus cermin kuno, memampatkan tubuh setinggi jutaan kaki ini ke ukuran normal. Sosok agung itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat, berubah menjadi wujud normal. Tetapi ki dan darahnya menjadi lebih kuat. Rambutnya bergerak tanpa angin, dan otot-ototnya memadat hingga mencapai kondisi puncaknya, setiap inci dipenuhi kekuatan yang mengerikan. Xiao Yan melangkah beberapa langkah berturut-turut, menggunakan kekuatan fisiknya untuk maju lagi, mengambil puluhan langkah. Ia semakin dekat ke pusat. Kekuatan fisikku sendiri mampu melawan hukum kehancuran. Xiao Yan secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan penghancur ini. Tentu saja, ia juga menyerap vitalitas dari kekuatan simbiosis untuk melengkapinya. Tepat saat Xiao Yan melangkah ke 70, tiba-tiba, di tengah badai api yang kacau, seberkas energi melayang masuk, kekuatan yang sama sekali berbeda dari api. Rasa krisis tiba-tiba menyelimutinya. Xiao Yan segera melindungi tubuhnya dengan 7 untai esensi. Esensi itu menyerap api, berubah menjadi wujud seperti kilat, dan menyebar dengan cepat. Seperti jaring sutra, esensi itu langsung menembus anti-inflamasi. Dalam sekejap, tubuh Xiao Yan terlempar dengan keras, dan darah keemasan di tubuhnya terus-menerus meledak, memperlihatkan tulang-tulang keemasan di dalamnya. Bahkan organ-organ dalamnya pun terlihat, seolah-olah telah menghancurkan daging dan darah yang telah digunakan untuk melawan peradangan. Ia langsung kehilangan tenaga, tubuhnya tersapu badai, nyaris tak terlihat dari pusatnya. Saat itu juga, Xiao Yan telah kembali ke posisi semula, di luar badai api. Tubuh Xiao Yan begitu kuat sehingga daging dan darah yang hancur tampak masih terhubung seperti akar teratai yang patah. Pulih ke keadaan semula setelah disuguhi sesuatu, apakah ini arti sebenarnya dari perjamuan peringatan? Keyakinan Xiao Yan tidak hancur oleh pukulan ini. Sebaliknya, itu terasa seperti sebuah tantangan, dan semangat juang dalam dirinya meledak sepenuhnya. Setelah nyaris pulih, Xiao Yan kembali terjun langsung ke dalam badai api, bergabung dengan mayoritas orang yang telah memasuki area misterius ini. Merasakan vitalitasnya terkuras, mereka mulai mengungsi. Vitalitas yang bisa Xiao Yan dapatkan dari kekuatan simbiosis akan berkurang. Jika ia tidak bisa pulih dengan vitalitas tersebut, itu akan merugikan Xiao Yan, tetapi saat ini, ia tidak terlalu khawatir. Dan apa yang disebut vitalitas, selain makhluk hidup, kekosongan ini juga menyediakan vitalitas bagi Xiao Yan. Ia hanya perlu memasuki inti, mendapatkan api nirvana, dan dengan upaya lain untuk memadamkan peradangan, ia tiba di lokasi yang hampir identik, di mana api yang dapat langsung menghancurkan tubuhnya muncul.